Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sekitar tahun 1996, di Merak, Banten, terjadi kecelakaan maut yang melibatkan bis Alni dengan kereta api. Tragedi itu berlangsung di dekat tempat tinggalku. Meskipun pada saat itu usiaku baru 8 tahun, namun kejadian mengenaskan itu masih kuingat sampai sekarang. Bus Alni. Suatu pagi terdengar dentuman yang sangat keras, yang seketika membuat kakak perempuanku yang kebetulan sedang menjemur pakaian langsung berteriak histeris. Sontak hal itu membuat seluruh warga keluar berhamburan. Aku yang masih kecil pun ikut membaur bersama mereka. Memang, rumahku terbilang cukup dekat dengan perlintasan kereta api. Setelah semua sampai di rel kereta api di mana terdengar suara dentuman keras tadi, terlihat pemandangan yang sangat memilukan. Tabrakan yang sangat hebat telah terjadi, sehingga membuat bus terseret jauh. Bus Alni terbelah menjadi dua bagian dan hancur. Tidak ada satupun penumpang yang selamat. Mayat-mayat bertebaran di jalan, di dalam bis, dan di bantalan rel kereta. Tampak semua sudah tidak utuh. Potongan-potongan tubuh manusia bercampur jadi satu dan hampir tidak dikenali lagi. Ada yang hilang matanya, ada yang buntung tangan dan kakinya, ada yang kepalanya hancur, bahkan ada yang hampir habis semuanya seperti bubur. Tampak pula banyak balita di dalamnya yang ikut menjadi korban. Darah segar tumpah di jalanan bercampur dengan daging manusia. Setelah kejadian naas itu, malamnya suasana kampung menjadi sepi dan mencekam. Malam-malam selanjutnya juga semakin mencekam, apalagi selama 3 malam berturut-turut, warga sekitar mendapat teror makhluk tak kasat mata. Ramai-ramai warga yang rumahnya dekat dengan lokasi kejadian menceritakan tentang hal menyeramkan yang mereka temui. Mereka berkisah, jika pada pukul 2 dini hari ada yang mengetuk pintu rumah. Setelah diintip, mereka menyaksikan sosok yang tubuhnya tidak utuh berada di luar. Disusul kemudian, sosok tersebut berbicara dengan lirih, meminta tolong untuk dicarikan bagian tubuhnya yang belum ketemu. Hampir setiap warga memberikan kesaksian jika rumah mereka didatangi sosok yang tidak utuh bagian tubuhnya. Dan itu pula yang terjadi pada rumahku. Di malam ketiga, setelah kejadian, aku yang terjaga mendengar almarhum bapak berbisik-bisik pada ibu dan kakak. Yang ternyata mereka juga menyaksikan atas kehadiran sosok tak semata di luar rumah. Sama seperti apa yang diceritakan warga lain. Sosok tersebut tidak utuh dan minta tolong untuk dicarikan anggota tubuhnya yang belum ditemukan. Selain teror kedatangan sosok-sosok tersebut, warga juga merasa tidak tenang setiap menjelang tengah malam. Mereka selalu saja mendengar suara riuh di lokasi kejadian. Suara-suara histeris terdengar melengking saling bersahutan. Ada yang mengerang kesakitan, menangis, berteriak minta tolong, dan yang paling membuat ngeri adalah terdengar suara anak-anak di sela-selanya. Atas kejadian yang membuat tidak tenang itu, akhirnya semua warga berkumpul untuk bermusyawarah. Hingga diputuskanlah mengadakan pengajian di musola, yang tujuannya untuk mendoakan para korban kecelakaan bus Alni. Sebelumnya akan diadakan dulu tahlil bersama di sekitar lokasi tragedi berlangsung.
Dan alhamdulillah, semua berjalan lancar. Yang setelah itu tidak ada lagi teror yang membuat warga ketakutan. Atas kesaksian beberapa warga, malamnya setelah diadakan acara pengajian, mereka melihat penampakan bis Alni. Ketika terdengar suara klakson sebanyak 3 kali, terlihat para penumpang berjajar rapi menaiki bis itu. Dan jelas yang terlihat sangatlah tidak wajar, karena para penumpang sudah dalam kondisi tidak utuh lagi. Setelah semua naik, bis pun melaju dan hilang entah kemana. Warga pun merasa lega, karena tidak ada lagi penampakan maupun suara-suara menyeramkan. Tahun 2019. Setelah 20 tahun peristiwa naas itu terjadi, di sekitar lokasi sudah ramai para pedagang. Salah satunya adalah penjual ketoprak bernama Bang Faiz. Aku sudah cukup dekat dengannya, bahkan terkadang ngutang jika isi dompet lagi kosong. Dia yang asli Cirebon, memilih berjualan di malam hari. Aku yang sedang tidak ada kesibukan malam itu, seperti biasa memilih nimbrung di tempatnya. Suasana di malam itu cukup ramai, jauh dari kata aneh dan menyeramkan. Ketika mendekati tengah malam, aku yang sedari tadi asik ngobrol, baru memesan pada Bang Faiz. Sambil menunggu pesanan, aku melihat-lihat pada beberapa titik keramaian. Hampir semua tempat dikuasai oleh anak-anak remaja. Mungkin mereka masih bersekolah di jenjang SMA. Setelah pesananku berada di tangan, muncul seorang bapak-bapak bersama seorang bocah memesan ketoprak untuk dimakan di tempat. Sejenak aku memperhatikan penampilan lelaki berusia sekitar setengah abad tersebut. Pakaiannya jadul, mimik mukanya datar, sedangkan si bocah terlihat pucat pasi seperti kelaparan. Setelah pesanan selesai, mereka memakan ketoprak dengan sangat lahap. Lelaki itu lalu membayar dengan uang pas, dan pergi bersama sang bocah ketika usai makan. Aku heran saja, karena mereka berjalan ke arah rel kereta api. Aku juga tidak kenal dan tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Malam selanjutnya, aku kembali nongkrong, sekedar membuang kalut di tempat Bang Faiz. Malam itu dia menceritakan jika mengalami keganjilan pada penghasilannya semalam. Dia menemukan 2 lembar daun kedondong berada di antara uang lain. Baru kali ini dia mengalami kejadian tersebut. Ketika masih menerka-nerka, datanglah seorang ibu yang menggendong bocah kecil. Ibu yang juga dengan pakaian jadul itu pun memesan ketoprak untuk dimakan di tempat. Diam-diam, aku memperhatikan sosok wanita itu. Di balik muka yang pucat, terlihat mimik wajah yang datar. Tampak ada tai lalat cukup besar di pelipis bagian kiri. Sedangkan sang bocah hanya terdiam di gendongan ibunya. Tampak juga kalau wajahnya terlihat pucat. Merinding aku dibuatnya. Dan sama seperti lelaki jadul kemarin malam, setelah usai makan, sang ibu membayar dengan uang pas, lalu beranjak masuk ke rel kereta api, entah kemana tujuannya. Malam berikutnya, aku tidak ke tempat Bang Faiz, karena ada acara dengan seorang kawan. Barulah di malam selanjutnya, aku kembali nongkrong di sana sekitar pukul 10 malam. "Malam Bang," ucapku sambil duduk di samping gerobaknya. Lalu memberitahukan kalau dia menemui hal yang sama, yakni mendapati 2 lembar daun kedondong kemarin malam. Dia juga menceritakan tentang hadirnya sosok perempuan bersama 2 bocah kemarin malam. Sama seperti pelanggan di malam yang lalu, perempuan dan anak-anaknya itu juga berpakaian jadul ala 90-an. Bang Faiz melanjutkan, kalau malam itu dia bertanya pada pelanggannya dari mana asalnya. Si wanita menjawab kalau dia merupakan penumpang bis Alni. Cerita Bang Faiz terjeda karena harus melayani 2 anak muda yang datang. Aku sendiri langsung terkesiap ketika mendengar Bang Faiz menyebut nama bis itu. Seketika ingatanku mengembara di masa kecilku.
Di saat terjadi tragedi yang masih jelas ku ingat. Bahkan nama bis yang terbelah pun tidak terlupa olehku. Sungguh aneh, setelah 20 tahun lebih, kejadian di luar nalar kembali datang. Namun kali ini tidak menghantui warga, tapi justru menghantui seorang perantau yang menjadi penjual ketoprak. Hanya saja, aku melihat kalau Bang Faiz belum menyadarinya. Setelah selesai dengan pelanggannya, Bang Faiz kembali mendekat dan melanjutkan ceritanya. Ketika wanita itu selesai makan, Bang Faiz melihat sebuah bis yang menunggu. Dia merasa aneh, karena dari bodinya, bis itu merupakan bis lama. Dia sangat yakin jika bis itu tidak beroperasi di zaman sekarang. Samar-samar, Bang Faiz melihat para penumpang di dalam bis. Dan dia terkejut ketika melihat dua orang yang tidak asing baginya. Dua orang tersebut adalah lelaki dan perempuan yang membawa bocah ketika makan di gerobaknya. Mereka adalah sosok yang makan bersamaan denganku 2 malam kemarin. Bang Faiz melihat mereka melambaikan tangan ke arahnya sebelum bis melaju. Lalu, apa pedagang lain juga melihat bis itu, Bang? Tanyaku menyelidik. Bang Faiz menjawab tidak tahu, karena dia tidak menanyakan pada pedagang yang lain. Setelah suasana sepi pelanggan, barulah aku memberitahukan pada Bang Faiz tentang bis yang dilihat. Bis yang terbelah dengan penumpang tidak ada yang terselamatkan. Bisa jadi sosok yang makan bareng denganku adalah bagian dari korban tragedi kecelakaan tahun 96 kala itu. Dan setelah kami bertukar pendapat, kami pun sepakat jika daun kedondong yang ditemukan Bang Faiz merupakan uang dari sosok-sosok tersebut. Sedangkan tentang penampakan bis Alni, kami berpendapat kalau mungkin bis hantu itu melintas di malam-malam tertentu. Tapi yang membuatku aneh adalah mengapa baru sekarang kembali datang menghantui. Meskipun telah mendapat pengalaman bertemu sosok tak kasat mata, Bang Faiz tetap berjualan di malam hari. Hanya saja yang biasanya pulang hingga melewati tengah malam, kini setelah jam 11, dia sudah tutup. Walaupun tidak terjadi hal buruk atas dirinya, namun dia berjaga-jaga agar terhindar dari kesialan. Aku sendiri berharap jika hal semacam itu tidak lagi muncul. Tapi ternyata, sosok-sosok tak kasat mata memanglah tidak jauh dari dunia manusia. Malam itu, ketika aku menuju ke gerobak Bang Faiz, aku melihat anak-anak kecil berlarian ke sana kemari. Saat aku mendekat, terdengar suara seorang perempuan memanggil mereka. Secara beriringan, mereka pun meninggalkanku dan berlari ke arah sumber suara. Anehnya, yang kulihat adalah bis Alni. Tampak semua penumpang di sisi jendela memandang seram ke arahku. Dan setelah semua anak-anak naik, terdengar suara klakson yang disusul bis tersebut melaju cepat. Dengan jantung berdetak semakin cepat, aku melanjutkan langkah menuju lokasi Bang Faiz. Kejadian tentang penampakan bis Alni, juga para penumpangnya itu, ternyata hanya aku dan Bang Faiz saja yang melihat serta mengalami. Baik warga maupun pedagang serta pengunjung lain, tidak ada yang bercerita tentang hal itu. Pernah Bang Faiz mencoba memancing obrolan tentang bis tersebut pada pedagang lain, namun mereka tetap tenang dan tidak peduli. Hal itu juga kulakukan pada warga sekitar, dan nyatanya mereka bahkan sudah melupakan tragedi mengerikan tentang bis Alni. Aku dan Bang Faiz memutuskan menebar bunga serta mengirim doa di lokasi tragedi bis terjadi. Dan bukan hanya sekali, Bang Faiz melakukannya sebulan sekali, tepatnya di setiap malam Jumat sebelum Bukalapak. Berbeda denganku yang hanya sekali saja, tepatnya 3 hari setelah kejadian terakhir ku alami.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah